saya Regita Kaligis dengan NIM 220240058 dari kelas 4TI 3. Pada saat ini saya akan menjelaskan pembuatan aplikasi yang akan saya buat dengan menggunakan Android Studio, yaitu ada aplikasi yang pertama, input nama, dan yang kedua ada kalkulator, dan yang ketiga adalah list view. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini saya akan membuat aplikasi yang pertama, yaitu aplikasi input nama. Kita buka saja langsung Android Studio-nya. Nah, di sini kita tes run dulu ya. Saya sudah membuat codingnya. Kemudian ditunggu ya teman-teman. Nah, install successfully finish. Yang berikut ini teman-teman bisa lihat aplikasi input nama yang sudah saya buat. Di sini kita bisa masukkan nama, kita masukkan saja nama saya. Nah, ini kita klik tampilkan. Nah, di sini sudah tertulis nama Anda Regita Kaligis, nama saya. Sekarang saya akan menjelaskan codingan yang sudah saya buat dalam menghasilkan aplikasi ini. Kita masuk ke strings.xml. Di sini terdapat tag resource ya. Tag resource ini adalah tag pembuka yang menandakan bahwa ini adalah bagian dari file XML resources yang berisi berbagai sumber daya yang digunakan dalam aplikasi. Lalu di sini terdapat string name sama dengan app.string name aplikasi mobile tutup kurung string. Nah, ini mendefinisikan sebuah string dengan nama app_name yang berisi teks aplikasi mobile. String ini biasanya digunakan untuk menampilkan judul aplikasi di bar atas layar plakat. Lalu yang kedua adalah string label name, label nama, masukkan nama Anda. String ini kemungkinan digunakan sebagai, bukan kemungkinan sih, tapi string ini digunakan sebagai label untuk meminta pengguna memasukkan namanya. Lalu yang terakhir adalah string name sama dengan button tampil nama, lalu berisi teks tampil. Nah, berisi teks tampilkan. Nah, string ini digunakan sebagai label untuk sebuah tombol yang digunakan untuk menampilkan nama yang telah dimasukkan oleh pengguna. Sekarang kita masuk ke activity_main.xml. Nah, di sini seperti teman-teman lihat, ini yang mengedit interface-nya atau tampilannya. Tampilannya tadi yang sudah saya buka pas kita running. So, teman-teman lihat, ini codingannya gitu. Sebenarnya bisa saja langsung diedit dari sini tampilannya, tapi saya membuat berdasar codingnya. Nah, di sini kode ini adalah representasi XML dari tata letak antarmuka pengguna untuk aplikasi Android. Nah, ini mendefinisikan elemen-elemen antarmuka pengguna seperti teks, kotak teks, dan tombol serta tata letaknya dalam relative layout. Maaf, ada suara motor. Berikut adalah penjelasan fungsi dari tiap baris yang sudah saya buat. Ini adalah baris yang pertama, itu ada XML version 1.0, encoding UTF-8. Nah, ini mendefinisikan versi XML dan encoding yang digunakan dalam file ini. Lalu ada relative layout. Nah, relative layout ini mendefinisikan tata letak utama sebagai relative layout. Relative layout ini memungkinkan Anda menentukan posisi elemen-elemen berdasarkan hubungan mereka dengan elemen-elemen lain dalam tata letak. Lalu di sini terdapat XMLNS. Ini sudah bawaan ya dari sana. Yang ini XMLNS Android, HTTP schemas.android.com, APK REST Android. Ini mendefinisikan namespace untuk elemen-elemen Android. Lalu yang ini mendefinisikan namespace tambahan yang dapat digunakan dalam proyek Android. Lalu kemudian ini, baris berikut ini mendefinisikan namespace untuk alat bantu pengembangan Android. Nah, di sini terdapat Android ID, ini adalah ID-nya main, mendefinisikan ID untuk relative layout ini yang dapat digunakan untuk merujuk dalam kode Java. Nah, lalu terdapat Android layout with match parent, ini mengatur lebar relative layout agar sama dengan lebar parentnya. Lalu ada Android layout height. Nah, ini mengatur tinggi relative layout agar sama dengan tinggi parentnya. Ini sebenarnya sama, cuma beda. Ini lebar, ini tinggi. Lalu
termasuk ke dalam tools konteks main activity. Nah, baris ini menyediakan informasi konteks untuk tampilan dalam tata letak saat merancang UI dalam editor Visual Android Studio. Lalu terdapat tools konteks main activity. Nah, ini menyediakan informasi konteks untuk tampilan dalam tata letak saat merancang UI atau interface dalam editor Visual Android Studio. Lalu di sini terdapat text view, di sini terdapat ada 2 text view ya. Di sini text view ini mendefinisikan sebuah text view, elemen untuk menampilkan teks. Sebentar. Menampilkan sebuah teks, lalu ada di sini terdapat Android ID, mendefinisikan ID dari teks ID untuk text view ini, yang ini maksud saya. Lalu ada Android Layout Wiki seperti yang sudah saya bilang tadi, dia mengatur lebar text view agar menyesuaikan lebar teks di dalamnya. Begitu juga Inline Height, dia mengatur tinggi dari text view-nya untuk menyesuaikan dengan tinggi di teks di dalamnya. Lalu di sini terdapat Android String Labeling, label nama. Ini mengatur text view dengan mengambil nilai dari string resource dengan nama label underscore nama. Lalu ada Android Text Size 14 SD. Nah, dia ini mengatur ukuran text view menjadi 14 SD. SD itu apa sih? SD itu scale pixels. Lalu ini Android Text Style Bold. Jadi dia itu akan membuat gaya text view ini menjadi tebal, seperti yang teman-teman tahu, bold. Lalu kita masuk yang kedua, ada Android text di sini untuk mengatur text view. Belum, sekarang sudah di edit text. Nah, edit text ini mendefinisikan sebuah edit text, kotak teks yang dapat diisi pengguna, ya seperti itu ya. Ini edit text itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu ini ada ID dari si edit text ini, ID untuk mendefinisikan si edit text ini. Lalu ada seperti yang sudah saya jelaskan di atas, ini lebarnya, lalu ini tingginya. Nah, lalu sekarang ada below. Nah, yang mana yang ini? Layout below ini untuk mengatur posisi edit text di bawah text view dengan ID label nama, seperti itulah. Lalu ada Android input type none, yang ini. Yang ini itu untuk apa ya? Mengatur tipe input edit text menjadi tidak ada, sehingga tidak dapat diisi oleh si pengguna. Lalu terdapat button, ya teman-teman tahu ini untuk mendefinisikan sebuah tombol. Lalu ini adalah ID dari si button ini, ID dari si button ini. Lalu ini lebarnya, ini tingginya, below juga sama dengan yang tadi ya, yang sudah jelaskan fungsinya yang sama dengan di atas. Mengatur posisi button di bawah edit text dengan ID text nama. Lalu ada ini Android text tampil nama. Dia ini untuk mengatur text button dengan mengambil nilai dari string resource dengan nama button tampilan atribut. Ada kursornya tempat saya berjalan. Lalu ada Android on click tampil nama. Jadi ini menentukan nama metode yang akan dipanggil saat button diklik. Nah, dalam hal ini metode tampil nama di kelas main activity. Lalu di sini ada text view lagi seperti yang di atas. Nah, ini mendefinisikan ID untuk si text view ini. Lalu ini untuk mengatur lebar, ini untuk mengatur tinggi, ini untuk mengatur size-nya, yang ini. Lalu SD ya. Lalu ada di sini yang below, dia seperti yang sudah bilang tadi, mengatur posisi text view di bawah button ID button nama. Lalu di sini untuk menebalkan si teksnya menjadi si text view-nya ini menjadi tebal. Lalu ada layout margin top. Nah, ini untuk layout margin top 30 dp. Ya. Nah, yang ini untuk menambahkan margin atas sebesar 30 dp untuk text view. Lalu ada Android Gravity Center, ini mengatur text view agar terpusat secara horizontal. Lalu ada Android Padding 5 dp. Nah, ini menambahkan padding sebesar 5 dp di sekitar
text view. Lalu yang terakhir ada Android text, your text here. Nah, kode yang ini mengatur text default untuk text view. Nah, seperti itu. Jadi kode ini menggambarkan tata letak sederhana untuk aplikasi yang meminta pengguna memasukkan nama dan menampilkannya saat tombol ditekan. Terus ini selanjutnya saya akan menjelaskan main activity Java. Mohon maaf ya. Nah, di sini kode ini adalah kelas Java yang merupakan bagian dari proyek aplikasi Android. Nah, berikut ini adalah fungsi-fungsinya dan tiap barisnya akan saya jelaskan ya. Nah, di sini terdapat mulai dari sini. Nah, di sini terdapat package chom.example. Aplikasi maaf saya heboh. Di sini mendefinisikan package tempat kelas main activity berada. Lalu yang import ini itu untuk mengimport kelas-kelas yang diperlukan dari library Android. Jadi ada library-nya. Dari Android ini ada library-nya. Lalu public class main activity dalam kurung yang ini ya. View _v extends at compact activity. Nah, ini mendefinisikan kelas main activity yang merupakan turunan dari kelas app compact activity. Compact activity ini adalah kelas dasar untuk aktivitas di Android dengan dukungan fitur, dengan dukungan fitur-fitur modern seperti action bar. Lalu di sini ada kita akan mendeklarasikan variabel. Kita deklarasikan variabelnya yaitu edit text nama. Lalu ada text view hasil. Nah, ini mendeklarasikan variabel teks nama itu untuk kotak teks, sedangkan text view itu untuk teks hasil, untuk hasil ini. Gitu. Lalu kita masuk ke override, protect void, on create, bundle, state, state. Nah, ini. Nah, ini mendefinisikan metode onCreate yang dipanggil saat aktivitas dibuat di dalamnya, inisialisasi aktivitas dilakukan. Lalu ada super onCreate save intain state. Ini untuk memanggil metode onCreate dari kelas induk app compact activity yang ini ya. Lalu ada edge to edge enable dalam kurung this. Nah, ini untuk mengaktifkan edge-to-edge display di perangkat yang mendukungnya. Lalu selanjutnya ada set content view air.layout.activity main. Ini menetapkan tata letak XML untuk aktivitas ini. Dalam hal ini activity main.xml. Lalu kita masuk ke sini. Di sini ada teks nama yang ini. Teman-teman bisa lihat. Ini untuk mengambil referensi ke elemen-elemen antarmuka pengguna dari layout dan menetapkannya ke variabel yang telah dideklarasikan. Ini ya, ini. Itu tadi yang sudah saya jelaskan fungsinya dari dua baris ini. Lalu di sini kita masuk ke sini. Ini ya. View context by end of ancestor or finding view by id error.id.main. It says. Nah, ini untuk mengatur listener untuk menerima pembaruan inset window. Biasanya sih digunakan untuk mengatur padding agar konten tidak tertutup oleh status bar atau navigation bar. Lalu ada public void tampil nama dalam kurung view dalam kurung awal hasil set text dalam kurung nama Anda plus teks nama .getText. Yang ini metode untuk menampilkan nama yang telah dimasukkan pengguna ke dalam text view hasil ketika tombol ditekan. Nah, metode ini akan dipanggil oleh properti Android _onClick pada tombol dalam
dalam XML layout. Jadi kode ini menciptakan antarmuka pengguna sederhana yang memungkinkan pengguna memasukkan nama ke dalam sebuah kotak teks atau dalam edit text dan menampilkannya dalam sebuah teks dalam kurung text field ketika tombol ditekan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di activity_main XML. Nah, berikut ini adalah aplikasi kedua yang saya buat, yaitu kalkulator. Nah, di sini sudah jadi ya teman-teman. Nanti sebentar saya jelaskan kodenya. Kita uji coba dulu. Kita masukkan angka pertama, misalnya angka 9, akun saya. Lalu yang kedua, 12 bulan lahir saya. Kita coba tambahkan. Hasilnya 21 ya, betul benar ya, 12 tambah 9, 21. Sekarang coba kita bersihkan. Ulang lagi. Satu saja. Lalu kita kurang. Benar, ini hasilnya 8,0. Bersihkan, ulang lagi sekarang 1 kali 3. Benar juga. Ulang lagi, kita bahagi. Ini 10 bahagi 5 yaitu 2. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan kodenya ya, yang sudah saya buat. Nah, kode berikut ini adalah representasi XML dari tata letak antarmuka pengguna untuk aplikasi kalkulator sederhana di Android. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan setiap fungsinya. Jadi yang pertama ada XML seperti biasa yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Encoding UTF-8 ini mendefinisikan versi XML dan encoding yang digunakan dalam file ini. Lalu relative layout yang mendefinisikan tata letak utama sebagai relative layout. Nah, relative layout ini memungkinkan Anda menentukan posisi elemen-elemen berdasarkan hubungan mereka dengan elemen-elemen lain di dalam tata letak. Lalu ada ini, baris ini. Nah, baris ini mendefinisikan namespace untuk elemen-elemen Android. Lalu yang selanjutnya, XMLNS app https://android.com. Nah, yang ini dia itu untuk mendefinisikan namespace tambahan yang dapat digunakan dalam proyek Android. Lalu yang ini mendefinisikan namespace untuk alat bantu pengembangan Android. Ya, ini terus. Lalu ID ini mendefinisikan ID untuk relative layout ini yang dapat digunakan untuk merujuk dalam kode Java. Lalu yang ini untuk mengatur lebar relative layout agar sama dengan lebar parentnya, begitu juga ini untuk mengatur tinggi relative layout agar sama dengan lebar parentnya. Lalu ada tool konteks, menyediakan informasi konteks untuk tampilan dalam tata letak saat merancang antarmuka dalam editor Android Studio. Lalu di sini kita buat buttonnya ya. Di sini ada button terdapat. Oh, di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 5 button. Ya, button yang pertama ini mendefinisikan button dengan tombol teks. Lalu jadi dia ini untuk operasi penambahan. Lalu di sini yang intinya yang ini untuk operasi penambahan ini. Fungsinya seperti yang sudah saya jelaskan di aplikasi input nama yang sebelumnya, layout height itu untuk apa, ID untuk apa, ID itu yang untuk button ini. Jadi dia harus memiliki ID agar dikenali. Lalu yang kedua ada edit text. Nah, ini mendefinisikan sebuah edit text atau kotak teks untuk memasukkan angka pertama yang sudah tadi saya running. Lalu ada yang memasukkan akad pertama itu. Lalu yang kedua ada edit text yang ini. Nah, ini mendefinisikan sebuah text view text. Oh, bukan yang ini. Masih yang sama ya. Yang ini edit text yang ini dia masih sama dengan yang di atas, yaitu untuk memasukkan angka pertama. Lalu yang text view ini dia mendefinisikan untuk menampilkan instruksi atau judul. Nah, ini semua ini. Dia untuk menampilkan instruksi atau judul. Lalu
kalau yang ini dia fungsinya untuk menampilkan hasil perhitungan. Nah, sedangkan ini untuk membersihkan. Tadi kan kita sudah run ya di device-nya, yaitu Pixel 3 API 34. Run lagi. Ya, teman-teman bisa lihat. Jadi yang ini itu bersihkan, lalu yang ini itu untuk hasilnya gitu. Jadi yang ini dia yang text view yang ini berfungsi untuk tombol yang ini bersihkan. Lalu yang ini yaitu untuk hasilnya. Jadi hasil ini. Begitu juga seterusnya yang di atas. Nah, lalu terdapat yang kedua. Lalu selanjutnya terdapat button. Nah, ini untuk mendefinisikan operasi perhitungan pengurangan. Lalu yang ini button untuk membersihkan, sama fungsinya. Lalu yang ini button untuk operasi pembagian. Yang ini. Dia button untuk operasi pembagian. Lalu yang ini button untuk operasi perkalian. Kalian bisa lihat. Ya, yang tadi. Lalu ya sudah selesai. Yang bagian ini saya sudah menjelaskan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan main activity Java-nya. Ini yang logika pemrogramannya ya. Tadi kan cuma tampilannya. Sekarang kita buat logika pemrogramannya agar si intermuka tadi itu bisa berjalan. Seperti yang tadi saya sudah masukkan angka 9 dan angka kedua itu 2, lalu dikalikan 9 kali 2 jadi 18. Ya. Kalau tadi kan yang ini itu cuma buat antarmukanya, sekarang kita membuat logikanya agar si aplikasi ini bisa berjalan. Nah, yang pertama seperti biasa ini untuk mendefinisikan package, tempat kelas main activity-nya, lalu di sini terdapat import, yaitu mengimport kelas-kelas yang diperlukan dari library Android. Lalu yang ini itu mendefinisikan kelas main activity yang merupakan turunan dari kelas mCompact activity. App Compact Activity adalah kelas dasar untuk aktivitas di Android dengan dukungan-dukungan fitur modern seperti Action Bar. Jadi itu kelas dasar di Android Studio ini. Lalu di sini ada deklarasi variabelnya ya. Di sini ada teks, angka pertama, angka kedua, button, tambah, kurang, kali, bagi, bersihkan, lalu text view ada hasil seperti yang di sini tadi. Menurut yang sebelah ya. Lalu di sini lalu ini untuk ini untuk mendeklarasikan variabel-variabel untuk komponen-komponen antarmuka yang akan digunakan dalam kalkulator. Jadi edit text untuk input angka, button untuk operasi matematika, dan text view itu untuk menampilkan si hasilnya. Jadi lalu sebentar kita akan belajarin. Kita lanjut di sini saja dulu. Override protected void on create bundle save instance state. Tadi saya sudah menjelaskan, ini mendefinisikan metode on create yang dipanggil saat aktivitas dibuat. Di dalamnya inisialisasi aktivitas dilakukan. Lalu ada super on create save instance state. Nah, ini untuk memanggil metode on create dari kelas induksi. Mana yang tadi ya? Ini dari kelas induksi ini si app compact activity. Lalu ada H2H enable dalam kurung list. Dia ini untuk mengaktifkan H2H display di perangkat yang mendukungnya yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu ada set content view error_layout.activity main. Nah, ini untuk menetapkan tata letak XML untuk aktivitas ini. Di dalam hal ini activity main XML yang tadi ya dari sini. Lalu angka pertama dengan find view by id air.id angka pertama. Ini mengambil referensi ke edit text dengan ID angka pertama dari layout. Lalu sama ya, ini sama fungsinya sama yang seperti yang dari ini penjelasannya sama saja dengan yang ini. Jadi yaitu untuk mengambil referensi ke edit text dengan ID angka pertama dari layout. Kali ini ya angka kedua, ini tambah dan seterusnya, kurang, kali, bagi, bersihkan, hasilkan. Nah, langsung saja kita ke sini. Saya akan jelaskan tambah set on click listener new view on click listener. Di sini untuk menetapkan on click listener untuk tombol tambah. Ketika tombol ini klik, nilai dari angka pertama dan kedua diambil, dijumlahkan, dan hasilnya ditampilkan. Jadi fungsi dari tambah set on click listener itu yang tadi itu.
Lalu ada kita ke sini sama fungsinya juga sama dengan yang jadi ini tiap barisnya sama dengan yang ini juga ya. Begitu juga dengan yang ini juga sama. Ini juga sama fungsinya. Jadi fungsinya dari tiap kelas ini yaitu dia itu untuk jadi fungsi dari set on click listener ini yaitu untuk menetapkan si on click listener ini untuk ada tombol bagi tadi, lalu ada tombol bersihkan ini, lalu ada tombol kali, ada tombol kurang. Nah, dia itu untuk ketika tombol ini klik, nah nilai dari si angka pertama dan kurang ini diambil dan bisa saja bisa sesuai yang kita pilih ya, dikurang, dibagikan, dibersihkan, dan hasilnya ditampilkan seperti itu. Lalu yang terakhir ada fill, compact, ya ini untuk mengatur listener untuk menerima pembaruan inside window biasanya digunakan untuk mengatur padding agar konten tidak tertutup oleh status bar atau navigation bar. Nah, setelah mengimplementasikan logika untuk setiap operasi matematika, saya juga menyediakan tombol bersihkan untuk menghapus dan menginput dan mereset hasil kalkulasi. Dengan ini aplikasi kalkulator sederhana bisa berjalan dengan baik dan siap digunakan. Kita running lagi ya. Nah, ini ya. Terakhir ya saya coba yang tambah aja. Misalnya 10 tambah 10. Jadi ditambahkan. Jadi setelah dia dimasukkan angka 10 di kolom pertama dan kolom kedua di sini. Terus kita klik tambah, hasilnya itu keluar 20. Jadi 10 tambah 10 itu 20. Nah, bisa langsung jika kita ingin mengganti angka yang kita ingin, kita bisa bersihkan tadi. Sudah, seperti itu. Baik, kita lanjut. Ya, kode berikut ini yaitu kita akan membuat aplikasi ketiga, yaitu aplikasi Android menggunakan list view untuk menampilkan daftar nama negara. Berikut ini saya akan jelaskan seperti biasa fungsi dan tiap barisnya. Ya, ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Kalau mau teman-teman mencari ngerti, bisa memberikan videonya ke belakang lagi. Lalu yang ini masih sama fungsinya, itu untuk mendefinisikan letak utama sebagai relative layout untuk menentukan posisi elemen berdasarkan hubungan mereka dengan elemen-elemen lain di tata letak, berdasarkan hubungan mereka dengan elemen lain. Lalu ya ini seperti biasa untuk mendefinisikan namespace untuk elemen-elemen Android, inti untuk mendefinisikan namespace tambahan yang dapat digunakan sebagai alat bantu perancangan pengembangan untuk Android. Lalu ini untuk digunakan untuk namespace tambahan yang ini dalam proyek Android. Lalu di sini dia ini untuk mendefinisikan ID dari si relative layout ini ya, yang merujuk ke dalam kode dalam Java. Baik, itu ini untuk lebarnya dalam relative layout. Lalu ini height-nya, tingginya. Lalu yang ini yang ini itu menyediakan informasi konteks untuk tampilan dalam tata letak saat merancang antarmuka dalam editor visual Android Studio. Nah, di sini yang pertama kita buat list view-nya. List view. Nah, list view ini mendefinisikan untuk menampilkan si daftar negara daftar negara nantinya, daftar negara ya. Lalu ini ID dari si list view ini akan dikenali ya, harus memiliki ID. Lalu ada ini sekarang text view yang kedua yaitu untuk memilih nama negara. Jadi dia mengatur teks yang akan ditampilkan oleh text view. Lalu ini
Android text style-nya itu bold untuk mengatur si gaya teksnya menjadi tebal. Lalu ini untuk mengatur margin bawahnya untuk meletakkan text view di atas list view. Ini. Yang tadi kan list view, ini text view. Lalu ada layout align parent top, yang mana parent top yang ini, yang mana nilainya itu true, yang berarti mengatur posisi text view agar terletak di bagian atas relative layout. Yang ini sama, ini untuk mengatur lebarnya dari si text view. Lalu ini untuk mengatur height-nya, jadi ada ID-nya agar dia dikenal. Jadi kode di atas ini adalah kode ini itu untuk menampilkan data dalam list view. Misalnya daftar nama negara, daftar nama negara seperti itu. Kalau saya akan jelaskan ini untuk kelas dari Java yang merupakan bagian dari aplikasi Android untuk menampilkan daftar nama negara dalam list view. Ya, ini untuk mendefinisikan si package-nya, tempat kelas activity berada. Lalu ini untuk mengimport kelas-kelas yang diperlukan dari si library Android yang sudah disediakan oleh si Android ini. Lalu terdapat ini public class main activity extend and compact activity. Dia turunan dari kelas app compact activity, kelas dasar untuk aktivitas di Android ya, dengan dukungan modern seperti action bar. Ya, sudah seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu di sini untuk mendeklarasikan variabelnya dan menginisialisasikan si array tipe data string. Saya sudah kasih komentarnya. Private list view item semicolon. Ini ya. Ini variabelnya. Ini mendeklarasikan variabel list view LV item atau list view item sebagai list view untuk menampilkan daftar nama negara dan nama negara sebagai array string yang berisi nama-nama negara. Lalu ada override protect on create by the save instance. Ini untuk mendefinisikan metode onCreate yang dipanggil saat aktivitas dibuat. Di dalamnya inisialisasi aktivitas dilakukan. Lalu ada super onCreate. Ini untuk memanggil metode dari kelas induksi onCreate. Lalu di sini terdapat set content view arrow layout. Ini untuk menetapkan tata letak XML dalam aktivitas ini. Dalam hal ini ya ini. Lalu di sini terdapat if. Jadi semacam percakapan gitu ya kalau ada if. Nah, if get support action bar sama dengan null. Lalu dalam kurung kurawal, buka kurung kurawal, get support action bar, set title list view sederhana. Komentarnya tampil judul. Jadi di ini apa ya? Ini untuk mengatur sesuai ini sih, untuk mengatur judul action bar menjadi list view sederhana. Lalu yang ini list view item find view by ID error.id.list view. Ini mengambil referensi ke list view dengan ID list view dari layout. Lalu ini ada array adapter. Teman-teman bisa lihat. Nah, yang ini untuk membuat objek array adapter untuk menampilkan data dalam list view dengan menggunakan layout bawaan. Nah, simple list item 1 yang hanya berisi satu text view. Jadi dia cuma berisi satu text view sama yang tadi ya, yang sudah di-run. Lalu yang kedua ada list view item set adapter. Nah, ini untuk men-set adapter ke list view untuk menampilkan si data. Lalu yang terakhir saya akan jelaskan list view set item on click listener dan seterusnya. Ini adapter view on item click listener. Nah, ini itu fungsinya untuk menetapkan listener untuk menangani klik item di list view. Ketika item diklik akan muncul tools yang menampilkan nama negara yang dipilih. Nah, dengan demikian aplikasi yang sudah saya buat ini akan menampilkan daftar nama negara dalam list view dan menampilkan tools saat salah satu itemnya diklik. Contohnya seperti ini toolsnya ketika diklik. Sebentar saya running. Misalnya saya klik dengan saya sendiri Indonesia. Nah, dia menampilkan saya memilih Indonesia. Seperti itu ya.
sudah jadi. Baik, sekian penjelasan saya tentang pembuatan input nama, lalu kalkulator dan list view dalam aplikasi Android Studio. Terima kasih.